Ya, hari ini topik kita mengenai saham teknologi nih, Pak. Kemarin juga banyak ditanyakan oleh my friends ya, dan kemarin sektor teknologinya menguat 7,28% juga. Sebenarnya ada apa sih dengan saham teknologi ini? Nah, silakan Pak Fat langsung diulas. Ya, jadi kita bahas mengenai pergerakan saham teknologi. Kita akan coba lihat lebih overview-nya ya dari sisi makro itu sebenarnya ada apa. Terus sebenarnya dari dalam negeri itu ada cerita atau enggak sih? Ternyata kalau my friends perhatiin ketika event kemarin itu ada beberapa kata kunci yang berhubungan dengan saham teknologi. Nanti saya bahas terakhir tapi ya. Saya akan bahas lebih dahulu dari pergerakan dari sisi di luar terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin secara seksama, saham-saham teknologi itu sebenarnya rally-nya dimulai dari Amerika ya. Jadi kalau misalnya friends sempat lihat, ngikutin juga perkembangannya, saham-saham setelah Covid itu naik kenceng, terus terjadi koreksi. Nah, di akhir-akhir mungkin sekitar Oktober atau November di 2022, di Amerika Serikat itu mereka mulai terlebih dahulu nih untuk rally saham-saham teknologi. Ya, kita masih ingat ya ada Nvidia, ada Google, ada Meta, dan semuanya lah kalau boleh dibilang. Bahkan mungkin kalau untuk Nvidia sendiri return-nya luar biasa banget ya. Naiknya dari kalau saya coba cek tadi itu dari titik terbawah di bulan November itu tuh naiknya mungkin udah 10 kali lipat ya, hampir 10 kali lipat ya dibandingkan tahun 2022 sampai dengan sekarang. Nah, untuk saham-saham yang lain ini sepertinya masih terus berlanjut mengalami kenaikan ya di Amerika, tapi sampai beberapa waktu terakhir ini mulai agak terhenti nih. Jadi kalau seandainya ditanya apakah sudah selesai, normalnya kita kalau misalnya ngelihat dari perilaku para pengelola dana ketika mereka melihat, ih udah cukup nih returnnya, seperti valuasinya mungkin udah terlalu tinggi. Mereka normalnya akan melakukan yang namanya strategi rotasi. Dia akan pindah dari negara satu ke negara yang lain. Jadi kita akan coba cari tahu nih, ini mereka lagi kemana sih sebenarnya. Dan biasanya ketika tren di saham-saham sektor tertentu itu masih berlanjut, di negara-negara tertentu itu juga akan mengalami hal yang sama. Nah, ini saya mau kasih lihat salah satu gambaran yang menarik. Saya nggak akan ngebahas secara detail dari sisi chartnya ya, saya hanya mau ngasih lihat dari tampilannya karena itu lebih wilayahnya Bapak Iwan ya. Ini saya mau kasih lihat ini. Jadi kalau misalnya my friend lihat secara seksama, saham-saham di Cina, di Hong Kong itu yang teknologinya kalau dilihat starting dari 2024 lah sebenarnya itu bottomnya mereka berangsur-angsur mulai naik, sempat turun di akhir 2024 tapi rally-nya ini lanjut lagi nih. Jadi kalau misalnya dilihat saham-saham yang masuk dalam indeks Hang Seng Technology Index ini kalau boleh dibilang tren kenaikan ini seperti baru dimulai ya my friends ya, dan mereka tuh tidurnya udah lama. Kalau misalnya my friends ngikutin pergerakan saham-saham di Indonesia yang teknologi, chartnya tuh hampir sama ya. Apalagi kalau misalnya chartnya Bukalapak gitu ya, dia kan tidurnya lama banget. Tiba-tiba geraknya. Ini sebenarnya ternyata saham-saham di Indonesia itu nggak sendirian geraknya. Emang sudah dimulai dulu dari regional, dan di sini terlihat saham-saham yang tergabung di Hang Seng Tech Index ini secara tampilan, secara setup chartnya itu memulai yang namanya uptrend untuk jangka yang lebih panjang nih. Nah, ini saham-saham yang ada di sini tuh apa aja sih? Kayak Alibaba, ada juga apa namanya, BYD, semua saham-saham teknologi yang ada di Cina dan juga di Hong Kong itu yang tergabung, terutama yang berhubungan dengan teknologi ya, ini tergabung dalam indeks ini. Nah, kalau dilihat secara gambaran, ini sepertinya masih ada potensi lanjutan nih untuk bisa naik lebih kencang lagi nih. Nah, itu dari sisi globalnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Amerikanya mendukung, terjadi potensi rotasi pindah ke negara-negara lain, dan ini terlihat salah satunya ada di regional seperti kayak di Cina dan di Hong Kong ya, ini pergerakannya kelihatan jelas banget. Nah terus kemarin karena ada yang tanya dan kebetulan juga saya baca, saya akan mengulas sekali lagi, ini yang berhubungan dengan di Indonesia. Jadi yang pertama itu saya mau share screen yang kemarin kita bahas mengenai policy directornya dari FTSE Russell ya, yang bilang bahwa FTSE Indonesia, jadi kalau kemarin kita bahas masalah FTSE ya hampir sama dengan MSCI ya, perusahaan yang berhubungan dengan indexing ya. Ini dia berharap bahwa FTSE Indonesia itu harapannya lebih terdiversifikasi. Diversifikasi itu artinya adalah sejauh ini FTSE Index itu dominasinya itu besar ada di saham-saham perbankan nih my friends. Sedangkan dia bilang bahwa seharusnya untuk populasi Indonesia yang besar, apalagi orang-orangnya itu usia muda dan mereka itu melek dengan investasi dan dengan teknologi, seharusnya saham-saham perbankan ini bukan yang merepresent negara ini nih, berarti seperti itulah di FTSE. Jadi harusnya ada sektor-sektor lain yang memang seharusnya itu lebih banyak bobotnya di FTSE Index. Nah, ini kalau misalnya mendengar pernyataan dari policy director dari FTSE Russell ini terlihat bahwa sangat mungkin sekali dominasi saham-saham teknologi ke depannya
harusnya bisa tambah besar nih bobotnya di FTSE Index, terutama untuk FTSE Index Indonesia nih. Dan memang di sini dia bilang bahwa ada 2 yang memang menjadi potensi masuk dan porsinya lebih besar di FTSE Index itu, terutama untuk Indonesia, itu adalah basic material, dan dia juga bilang sendiri bahwa seharusnya yang tambah besar itu adalah teknologi, dan disebut ini adalah rising star. Dimana kalau misalnya my friends perhatiin FTSE Index sejauh ini yang paling besar bobotnya di Indonesia itu hanya GoTo nih my friends. Dan memang bobotnya saat ini sekitar 4% ya. Jadi ekspektasinya saham-saham yang berkorelasi dengan teknologi ini bisa bertambah kontribusinya dan bobotnya tambah besar nih. Jadi sebenarnya dari sisi globalnya mendukung, dari sisi mereka yang suka tanda kutip otak-atik indeksnya juga bilang ya seharusnya saham-saham teknologi ini lebih besar nih bobotnya nih. Justru malah dia bilang saham perbankan yang harusnya agak berkurang ya secara tanda kutip ya bobotnya. Jadi lebih melihat potensi di saham-saham teknologi karena memang di-drive dari populasi usia muda dan melek dengan teknologi ini. Ini tambahan informasi dari sisi FTSE-nya. Nah, kemarin kalau my friends dengerin dari peresmian Danantara, ini ada kata kunci juga cukup menarik sih sebenarnya. Kalau my friends perhatiin secara seksama, Danantara dengan efisien yang dilakukan dan nanti dividen yang akan dikelola dengan baik, ini saya baca ya. Di sini disebutkan bahwa Pak Presiden Prabowo menyebut bahwa gelombang pertama investasi Danantara adalah sebesar 20 miliar US dollar atau setara 326 triliun rupiah yang akan difokuskan untuk menyasar kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar. Nah, pertanyaannya adalah proyeknya apa aja? Sektor-sektor tersebut meliputi hilirisasi nikel, kita sudah tahu, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data center. Jadi nggak heran juga sih kalau misalnya tadi Yuli bilang bahwa kenapa ya DCI ini naik-naik terus? Karena ternyata memang disebutkan bahwa salah satunya adalah untuk pembangunan pusat data center. Selain itu apa lagi? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang sebenarnya kita jarang banget dengar di Indonesia, tapi sekarang disebutkan dan dia berpotensi masuk menjadi proyek-proyek yang akan dijalankan sama si Danantara ini nih. Selain memang ada kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan, protein, aquaculture, dan sampai energi terbarukan. Kalau sisanya untuk sektor-sektor yang lain kan kita udah sering dengar ya, dan itu memang sudah disebutkan waktu Pak Prabowo lagi kampanye pun juga disebutkan gitu loh, harus swasembada pangan, swasembada energi. Tapi untuk yang berhubungan dengan teknologi ini sepertinya baru kemarin nih benar-benar didengungkan nih my friends. Jadi sepertinya inline ya, makronya mendukung, dari sisi yang bikin policy untuk indeks seperti FTSE juga bilang harusnya rising star itu adalah teknologi juga bobotnya bertambah, dan ternyata dari dalam negeri Pak Prabowo pun juga bilang bahwa seharusnya ini ada proyek-proyek strategis yang akan didukung sama Danantara, dan sini disebutkan beberapa salah satunya itu adalah pembangunan pusat data center dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan kita tahu bahwa dua hal ini erat banget sama teknologi. Jadi bisa dikatakan mereka yang terkorelasi dengan teknologi yang mendapatkan imbas positif dari teknologi seharusnya masih mendapatkan momentum yang positif ya. Nah, kalau misalnya my friends tanya kira-kira sahamnya apa aja? Kalau my friends cek jejak digitalnya kita, sebenarnya kita cukup sering loh ngebahas saham-saham teknologi. Jadi kita sering bahas mengenai masalah GoTo, terus yang paling sering banget kita bahas tuh grupnya MTech ya, MTech, terus juga SMA-nya, terus juga baru-baru kita bahas Bukalapak, dan yang terakhir kemarin juga bahas mengenai saham WiFi. Jadi sebenarnya memang kita ngelihat yang lagi trending dan memang lagi punya potensi, dan kalau dilihat narasinya cukup mendukung sampai juga dengan hari ini narasi masih cukup mendukung, seharusnya saham-saham teknologi ini masih punya potensi melanjutkan kenaikan ya my friends ya. Nah, cuma baik lagi nih my friends, kalau misalnya dilihat kalau my friends ingat di tahun 2021 rally yang terjadi untuk saham-saham teknologi itu ibaratnya semua saham teknologi itu naik. Setelah itu nanti bank digital pun juga ikut mengalami kenaikan. Tapi mereka yang bertahan adalah mereka yang punya fundamental yang kuat ya. Jadi my friends harus cek nih secara seksama yang kira-kira fundamentalnya bagus, yang memang kira-kira potensi pertumbuhannya memang ada, bukan hanya sekedar ikut-ikutan naik. Itu yang benar-benar harus kita filter nih dalam keadaan sekarang. Nanti mungkin di episode berikutnya ya kan nggak cukup waktunya banyak banget sekarang yang udah nanya gitu ya. Jadi itu kurang lebih dari saya, dan mungkin tadi karena Iwan sudah melempar tanggung jawab ya, dibilang tadi yang masalah transaksi nego. Jadi kalau tadi transaksi nego itu memang besar ada di Bukalapak sama di MTech ya my friends ya. Dan kalau misalnya dilihat di sini, kalau dicocok-cocokin angkanya kemungkinan besar itu yang menjual adalah GIC, jadi Sovereign Wealth Fund-nya Singapura.
Dan kita tahu bahwa GIC ini udah lama emang mau keluar dari sini, dan kalau ditanya apakah jelek atau tidak, seharusnya kalau yang besar investor itu keluar, seharusnya nih ya, normalnya ya, barangnya akan lebih ringan. Jadi harusnya, bisa jadi momentum yang positif ya, untuk si MTEK sama juga Bukalapak. Itu mungkin dari saya, Yul. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat atas insights-nya nih terkait saham teknologi ya. Tadi udah dijelasin juga dari Pak Fat beberapa story dan juga informasi yang mendukung sektor teknologi nih, my friends. Tadi dari global juga mendukung, dari pernyataan FTSE juga mendukung, dari Danantara juga investasi gelombang pertamanya akan terkait dengan teknologi ya. Terus juga kalau nggak salah kita nanti mau ada Tagar Insight spesial juga ya Pak ya sama emiten Wifi ya kalau nggak salah hari Rabu. Nah mungkin my friends bisa ikutan nih nanti untuk tonton Tagar Insight spesialnya ya.